Halo guys, balik lagi di channel Tukang Tato. Salam kenal, nama gua Pike. Bagi yang belum kenal, ya kali ini kita akan membahas EZ P3 Pro lagi. Kenapa lagi? Kali ini gua akan membahas in-depth review atau penjelasan lebih mendalam tentang EZ P3 Pro yang sudah kurang lebih 1 minggu gua pakai di dunia pertatoan. Ya, pertama-tama gue akan membahas segi performa mesinnya dulu. Karena mesin ini dibekali oleh engine Swiss, jadi mesin ini mempunyai tenaga yang cukup untuk di semua teknik tato dan di semua bidang kulit yang ada. Karena gue sudah mentato kurang lebih at least 12 customer selama 1 minggu itu. Dan gue videoin hampir setengahnya lebih karena gue mendapatkan izin cuma kurang lebih 6-7 tato seinget gue, karena gue selalu meminta izin ke klien gue untuk boleh nggak nih gue rekam buat kebutuhan konten gue. Ya, dengan engine Swiss yang ada di dalam mesin ini sangat stabil dari segi performa, tidak ada drop down voltase, tidak ada masalah atau kendala selama gue menggunakan semua tekniknya, dari stippling, shading, lining, packing, blocking, semuanya aman, terlibas dengan baik di mesin ini. Jadi kurang lebih Swiss engine tahun ini aku rasa lebih baik daripada tahun sebelumnya, karena aku yakin mereka membuat development seperti chip yang ada di dalam mesin ini dengan baik untuk memberikan tenaga yang sangat stabil. Karena di mesin ini mempunyai dua pengaturan voltase, yaitu ada volt dan hertz. Biasanya aku bikin tato itu di 95-100 hertz atau di kurang lebih 6,5 sampai 7,5 volt. Aku cukup bermain di volt berikut itu aja, tidak lebih dan tidak kurang. Karena di volt segitu aku bisa membuat tato dengan speed yang normal, maksudnya tidak buru-buru, tidak cepat-cepat juga, speednya standar-standar aja. Karena buat apa kita kerja buru-buru, yang penting kan hasil maksimal, ya nggak guys? Jadi performa Swiss engine-nya aku akuin dari 1 sampai 10, 10/10. Ini bukan peres, bukan bullshit, bukan lebay. Biasanya nih orang bilang, anjir nih orang reviewer kok lebay banget, pengen jualannya laku, ya enggak. Ini gue cuma disponsorin, gue cuma dikasih mesin ini, bisa gue pakai seumur hidup. Thank you EZ yang udah selalu sponsorin gue selama ini, memberikan mesin-mesin terbaiknya mereka. Dan ini adalah mesin yang terbaik dari semua EZ yang aku coba dari berbagai jenis EZ ya guys ya. So kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah performa battery atau performa baterai. Baterai Ini adalah baterai yang kecil, ringan, dan sangat awet menurutku untuk di kelasnya ya. Untuk di range harga untuk dua baterai ini dan ini di harga 319 US dollar, biasanya kurang lebih kalau kita rupiahkan sekitar 4,8 juta lah ya, at least kurang lebih kalau dirupiahkan segitu, karena kurs dolar naik turun, jadi itu harga yang tidak pasti, kurang lebih 4,8 juta di harga website. Ya, baterainya itu bener-bener enak banget ya, karena yang tadi aku bilang ringan, jadi bobotnya tuh akan berat di bawah, jadi kalian tidak akan merasa terbebani oleh di bagian belakang. Jadi banyak beberapa mesin lainnya yang sebelum-sebelumnya tuh, yang generasi awal-awal ya, kayak EZP2 Versatile, kayak video tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh aku buatnya, itu baterainya agak berat dan gripnya berat, jadi kayak semuanya berat gitu. Kalau sekarang mesin EZ P3 Pro ini beratnya di bawah, yaitu di bagian gripnya. Jadi bobot yang akan kalian rasakan itu hanya ada di bawah. Jadi
sangat enak buat nato. Kadang kalau berat ke belakang tuh nggak nyaman lah kalian tatonya. But balik lagi ke kebiasaan masing-masing. Itu ya guys ya. Lalu tadi baterai sudah, dengan keawetannya menurutku sangat awet di 1600 mAh. Kita lanjut ke performa stroke ya. Jadi stroke-nya ini seperti kalian lihat di sini banyak banget angka-angka dari 2,0 sampai 4,2. Stroke ini bisa diganti pada saat kalian membuat tato. Fungsi stroke-nya juga kurang lebih sudah aku jelaskan di sebelumnya, tapi aku tidak akan capek untuk menjelaskan ke kalian lagi karena sering banget banyak DM masuk untuk bertanya-tanya, stroke apa sih bang? Stroke itu gimana sih bang? Oke, gua kembali lagi ngejelasin lagi. Ya, stroke yang ada di mesin ini dari 2,0 sampai 4,2, dari 2,0 sampai 2,8 itu untuk garis fine line, garis tipis, garis pudar lah yang biasanya kita sebut, bisa buat marking, ghost line, dan everything itu bisa dipakai dari 2,0 sampai 2,8. Dari 3,3 sampai 3,7 biasanya bisa dipakai untuk line work biasa atau sampai soft shading, bahkan bisa soft coloring. Dari 3,7 sampai 4,2 biasanya aku pakai untuk packing, color packing, blocking, dan stippling. Kenapa stippling enaknya di 4,2? Karena tonjokannya atau pukulannya dari sebuah mesin ini sangat rata karena dibekali oleh Swiss engine yang stabil, jadi sangat bagus pukulannya untuk di teknik tersebut, yaitu stippling ya, atau biasa orang sebut bilang whip shading dengan liner, atau shading hujan rintik-rintik, atau powder shading, entah kalian mau nyebutnya apa, tapi dengan tekstur liner bertitik-titik gitu. Ya, jadi stroke-nya ini dengan banyak jenisnya sama dengan kalian bisa membuat tato jenis apa aja, bisa membuat atau melakukan teknik tato jenis apa aja di sebuah mesin ini. Jadi bisa dibilang mesin ini adalah all-rounder atau sapu jagat. Mesin sapu jagat benar-benar bisa melibas semua teknik tato dan sebuah bidang kulit. Karena kulit orang-orang kan beda, ada yang lebih empuk, ada yang lebih keras, ada yang lebih moist, ada yang dry, ada yang macam-macam lah ya jenis kulit klien ya. Apalagi di Bali ini banyak bule dengan kulit yang sering kebakar atau sunburn karena kebanyakan berjemur di matahari. Dengan mesin ini pun sangat bisa mentato dengan baik, asal tangannya juga baik. Jangan menggunakan tangan yang terlalu keras ya untuk nato, cukup gentle hand aja, nggak perlu nge-push mesin segala-gala sampai didorong-dorong sampai kuat banget ngeblok gitu, nggak perlu. Karena mesin ini sudah dibekali dengan Swiss engine motor, jadi kalian nggak perlu capek-capek menekan atau hard handed, heavy handed, nggak perlu. Kasihan kulit klien yang bisa jadi overwork, luka tambahan, bahkan sobek. Jangan sampai guys ya. So, tambahan lagi, personal aku menggunakan fine line dan soft shading seperti style yang aku gemari. Style soft, style light contrast, style fine art, itu aku pakai di 2.8 sampai 3.3 stroke-nya. Karena di situ aku udah sangat puas dengan stroke tersebut menggunakan jarum-jarum kecil 0603. Kode 06 itu sangat kecil, kode 12 itu lumayan standar ya, atau reguler, bisa disebut reguler karena mayoritas di supply Indonesia tuh pada jualnya kode 12 dengan ketebalan jarumnya standar. Tapi aku sering menggunakan jarum kode 06 yang sangat kecil per satu jarumnya, jadi membuat tekstur yang sangat halus di berbagai jenis fine line tato. Lalu aku menggunakan stroke 3,7 biasanya untuk bikin whip shading
seperti old school tato atau tradisional tato. 3,7 wave shadingnya cukup sempurna. Lalu dengan stroke 4,2 biasanya aku pakai untuk mendorong garis besar atau outline besar menggunakan 7 RL ke atas sampai 14 RS, bahkan 18 RS pun sekali libas, sekali lewat langsung solid. Nah, jadi kenapa dinamakan mesin sapu jagat? Karena kalian cukup mempunyai satu mesin ini aja, gak perlu punya mesin banyak-banyak lagi kayak gini, atau bahkan ada setup 2 mesin lagi. Misalnya ini adalah stroke 4, stroke 3,2 aku buat shading, stroke 4 buat lining. Jadi kalian gak perlu gonta-ganti mesin, cukup menggunakan satu mesin aja sudah cukup. Dan ya, jika kalian pengen beli sesuai harga yang tadi aku bilang, harganya 319 US dollar, langsung di websitenya. Kalian bisa menggunakan kode promo nama channel ini Tukang Tato. Kalian akan mendapatkan diskon 10% dan kalian akan mendapatkan free shipping, karena di atas pembelian 299 US dollar mendapatkan free shipping. Tapi jangan lupa kalian bayar pajak masuk Indonesianya kurang lebih 210 ribuan ya, kurang lebih. Dan total harga yang kalian harus rogoh dengan 4,8 harga mesinnya kurang lebih ya, diskon 10% yaitu 480.000. Kalian kurang lebih ya ngabisin sama pajak 4,5 4,6 lah ya, buat totalnya bisa nyampe di depan rumah kalian dan kalian bisa langsung pakai untuk kerja. So gitu aja kesimpulannya, mesin ini sangat worth it dengan harga segitu dibanding dengan brand premium lainnya yang harganya bisa sampai 20 jutaan kurang lebih, dengan kurang lebih teknologinya mirip-mirip, spesifikasinya mirip-mirip. So bisa dibilang worth to buy dengan harga segitu kalau dibanding dengan mesin-mesin yang harganya 20 jutaan up ya. So gitu aja in-depth review kali ini dengan pemakaian 1 minggu. Jadi semoga kalian suka dan semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.